bagian yang awal, ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah firman-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saya mohon Ibu Jaidi pimpin kita dalam doa pembukaan.
Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat kita beribadah di dalam Tuhan Yesus. Biarlah pada saat pagi hari ini kita boleh bersuka cita karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Kita akan pujikan pujian yang awal, Tuhan tetap baik. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatannya besar, karunia nyatakan, damai sejahteranya yang limpahkan. Hari demi hari dia turut menang. Yesus mempelaiku. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatannya besar, karunia nyata, sejahteranya yang limpahkan. Hari demi hari dia turut menang. Yesus mempelai. Puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup kita. Mari kita ulangi pujian ini dan saya undang bangkit berdiri sekali lagi, kita pujikan pujian. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik.
Tuhan, kita akan pujikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita menikmati kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita ya. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pujian ini mengatakan hidup ini adalah kesempatan ya. Karena pada saatnya nanti kita tidak lagi punya kesempatan untuk dapat beribadah. Biarlah pada kesempatan-kesempatan yang kita masih diberikan oleh Tuhan kita gunakan sebaik-baiknya ya. Puji Tuhan, kita akan pujikan Bapa lembutkanlah hatiku.
kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi Bapa, lembutkanlah hatiku. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bantulah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bantulah diriku untuk dapat menjadi
saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Kami berterima kasih betapa kami memiliki rasa syukur kami kepadamu Tuhan, dan pujian syukur ini naikkan kepadamu Tuhan. Karena itulah sebabnya kami boleh berterima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Sampai pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan urapan Roh yang kudus, supaya kami dimampukan Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus menyimpan firman dalam hati kami, dalam hidup kami, sampai hidup ini berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kalau masih ketemukan ada pekerjaan setan, si bisa mencoba kami akan usirkan, hancurkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan pergi. Kira tetap konsentrasi kami, hidup kami arahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan dilimpahkan atas kita sekali pada pagi hari ini, untuk kita kembali memperhatikan firman Tuhan. Ya, kita sudah masuk pancaroba, sudah ada hujan, dan sampai kemarin Surabaya sudah zona oranye, ya. Nanti kalau sudah oranye, kuning, hijau, ya. Jadi untuk yang kedepannya kita akan kembali memperbaiki, kita masih protokol kesehatan ini ya. Nanti mungkin akan artinya dikurangi. Artinya hari ini kita tidak gunakan AC, ya, ruangan terbuka. Dan mungkin mulai minggu depan nanti kita mungkin akan coba pakai AC ya, semuanya, supaya kita boleh beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dari Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Galatia pasal 3, ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, dalam Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh
yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita perhatikan bahwa pada waktu perintah Elohim Yahweh atau Tuhan Allah kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar, dan olehmu segala bangsa akan diberkati. Proses itu tidak terjadi 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Peristiwa ini terjadi setelah 2000 tahun, mungkin 2000 tahun lebih sejak ditulisnya kitab Galatia ini. Dari jarak antara Abraham menerima visi, menerima janji Tuhan, sampai terlaksananya janji itu membuat segala bangsa diberkati, yaitu sampai kepada Tuhan Yesus. Menjadi bangsa yang besar tidak 1 tahun, 2 tahun, membutuhkan waktu yang lama menjadi sebuah bangsa yang memiliki raja, dan raja pertama adalah Saul. Antara waktu janji itu sampai kepada Saul itu kurang lebih 500 sampai 600 tahun. Jadi tidak kemudian hari ini janji esok langsung digenapi. Orang Kristen itu maunya hari ini berdoa, besok terrealisasi. Maunya begitu. Ya. Mungkin pada kita itu tidak terjadi. Pada waktu janji juga Tuhan kepada Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi apakah Musa mengalami janji itu? Yang mengalami janji itu adalah Israel. Musa hanya menghantar umatnya sampai ke perbatasan tanah Kanaan, dan selanjutnya perjalanan dilanjutkan oleh Yosua bersama dengan Kaleb dan orang-orang yang lahir di dalam perjalanan di padang gurun. Janji itu tidak kemudian langsung. Demikian juga Abraham mendapatkan janji Tuhan, keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang-bintang di langit. Tetapi tidak kemudian besok lusa. Untuk mendapatkan anak, janji itu membutuhkan masa waktu 25 tahun. Dan Ishak harus dilahirkan di masa tua Sarah. Ya, kalau orang laki itu makin tua katanya tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Sebab pada waktu di usia tua pun Abraham masih bisa mempunyai anak dari ketura. Ya. Jadi kalau orang laki nggak usah dipersoalkan. Tapi yang menjadi masalah itu perempuan. Perempuan itu ada yang disebut dengan masa menopause, masa haid berhenti, dan selanjutnya tidak bisa punya anak. Tetapi janji ini terjadi pada Sarah di usia 90 tahun, dia melahirkan Ishak. Jadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana berkat Abraham ini turun atas bangsa-bangsa lain. Dan berkat itu sendiri adalah Yesus Kristus. Banyak orang hari ini
memperkarakan berkat Abraham itu dengan berkat-berkat jasmani. Ya. Sekalipun kita mengetahui bahwa sebenarnya sebelum Abraham itu disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah yang akan ditunjukkan Tuhan, Abraham itu bukan orang melarat, bukan orang miskin. Ya. Tetapi Abraham itu orang kaya. Makanya pada waktu Abraham itu keluar dari Ur Kasdim itu bersama dengan kemenakannya Lot dan bersama dengan orang-orang lain itu seperti karnaval sirkus. Binatang-binatang tuh pada jalan semua tuh. Bukan keluar lenggang kangkung, bukan keluar tanpa beban apa-apa. Waktu dia keluar dari Ur Kasdim itu, loh, sirkus itu lewat. Ya, yang di depan mungkin kambing dulu, kemudian keledai dulu, kemudian lembu, ya. Ya, coba itu jalan. Ya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa janji ini bukan janji jasmani, janji rohani. Berkatnya buat kita kepada bangsa-bangsa lain hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Berkatnya apa? Ayat mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dan memang kita adalah orang-orang yang hidup terkutuk. Mengapa kita terkutuk? Karena dosa. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, yang turun atas manusia kutukan. Kepada perempuan dengan bersusah payah kamu akan melahirkan. Kepada laki-laki dengan bersusah payah kamu akan mencari rezekimu seumur hidupmu, hanya rumput duri dan semak duri yang akan menjadi makananmu. Jadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa bukan berkat, kutukan. Dan sepanjang manusia itu stempelnya, capnya masih orang berdosa, hidupnya masih dalam tanda-tanda kutuk. Masih dalam tanda-tanda kutuk. Makanya orang Kristen hari ini kan masih tanda-tanda kutuk, terkutuk. Apa? Jerih payah, susah payah, kan begitu. Dengan bersusah payah kamu akan mencari rezekimu seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri menjadi makananmu. Yang lalu saya katakan orang hari ini, khususnya orang Indonesia ini, betul-betul orang kita ini makan rumput. Yang olehnya kita cari rumput ini, kita bersusah payah. Iya kan? Tadi pagi sudah makan rumput. Enggak om, saya enggak makan rumput. Makan apa? Makan nasi. Loh, sebelum nasi itu namanya apa? Beli apa? Beli beras. Kalau orang beli nasi itu di warung, kalau beli beras di toko. Ya. Tapi sebelum jadi beras, apa namanya? Padi itu beli sama siapa? Petani. Di ilmu biologi, ilmu tanaman, padi itu bukan termasuk keluarga pohon-pohonan, bukan termasuk keluarga buah-buahan, tetapi padi itu termasuk keluarga rumput. Ya kan, makan rumput. Cuma kalau kambing, sapi, domba itu makannya langsung rumputnya. Kita enggak, kita buah rumputnya. Namanya padi, beras.
Kalau sapi, kambing, domba makan nggak perlu diolah, nggak perlu dimasak. Kalau kita makannya diolah, kita makannya dimasak, ya kan? Dan kalau kambing domba itu makan nggak perlu bayar. Kalau kita mau makan nasi mesti beli beras dulu. 1 kilo berapa sekarang? 10 ribuan ya. Bolehlah 9 ribu. Yang makan 1 hari 1 kilo siapa? Terus gak popo, gak ono segoi, gak ono iwak, gak popo. Sing penting mangan segoi. Wah, sego tok. Saya punya ponaan di mana Jember itu, anaknya Gideon itu, Karen itu, makannya makan nasi tok. Supaya ada rasanya cuma ditaburi garam. Sayur ndak suka. Ikan ayam tuh ya aneh nggak suka coba. Mangannya apa? Nasi tok. Ya gak apa-apa, puji Tuhan, aku ngomong be adik saya. Wis mangan sego tok ae. Ya. Tapi yang namanya nasi tok itu, sekalipun nasi tok bisa sak piring 2 piring. Banyak. Ya. Iya kan? Nah, orang tua ini kadang-kadang marah kepada anak-anak karena makan nasi gak dintekno. Ya, kon niku gak ngerti. Ini beras iku larang. Mengapa mahal? Karena untuk mendapatkannya kita harus berjerih payah. Untuk mendapatkannya kita harus bersusah payah. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Adam yang berdosa, datang kutukan, dengan berjerih payah kamu akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Tanah yang yang ada padamu harus kau kelola dengan bersusah payah. Terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah kamu mencari rezekimu. Makanya kalau kita lihat orang hari ini susah payah cari rezeki, ya memang begitu. Itu stempelnya pada kita orang berdosa. Bukan hanya kita ini distempel menjadi orang berdosa, tetapi juga datang kepada kita hukuman mati. Yang pasti kita pasti mati. Hanya tunggu waktunya saja. Ini orang berdosa. Bagaimana kita bisa kemudian mengatakan kita bisa bebas dari dosa dan kita bisa melepaskan diri kita dari dosa untuk kita menerima keselamatan? Maka ayat mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Melepaskan kita dengan jalan apa? Dia menjadi kutuk karena kita. Bagaimana kita melihat Yesus terkutuk? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Disinilah Tuhan menebus kita, disinilah Tuhan memberikan keadilannya kepada Bapa. Sehingga seharusnya orang-orang yang berdosa ini masuk neraka. Tetapi kalau sekarang kita ini orang yang masih dalam stempel orang berdosa ini bisa masuk surga, itu bukan karena keadilan, tetapi karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Keadilannya sudah dilakukan oleh Yesus Kristus dengan mati di atas kayu salib. Bagi kita sekarang keselamatan ini adalah anugerah. Maka kalau ada orang yang ada di dalam neraka berkata, mengapa Tuhan tidak adil? Dia orang berdosa kok Tuhan taruh di sorga. Ya. Adilnya orang berdosa itu masuk neraka. Mungkin Tuhan akan jawab, suka-suka saya.
Dasarnya apa Tuhan kau menyelamatkan dia? Aku telah mati untuk dia. Aku yang memindahkan dia dari neraka ke dalam surga. Karena apa dasarnya? Karena aku mengasihi, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bukan karena hebatnya kita. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Gak ada urusan kaya, urusan miskin, gak ada urusan ganteng, cantik, jelek, gak ada urusan. Gak ada urusan dia punya jabatan tinggi, jabatan rendah. Gak ada urusan dia punya pendidikan tinggi, pendidikan rendah. Gak ada urusan. Di hadapan Tuhan sama. Kita orang berdosa. Gak ada kemudian Tuhan milih-milih orang yang masuk surga itu yang pinter-pinter tok. Gak ada kemudian Tuhan memilih yang masuk surga itu semua orang-orang yang ganteng-ganteng, yang perawakannya bagus-bagus. Gak ada. Tuhan menyelamatkan, memilih bukan dasar kita orang hebat, orang baik, orang suci, tetapi dasarnya karena Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Maka ini berkat terbesar. Orang Kristen gak usah lagi mikir berkat-berkat yang lain. Memang di dalam perjanjian lama itu berkat-berkat itu duniawi dan jasmani. Mengapa? Karena Israel itu sebuah kerajaan. Kerajaan itu harus punya anggaran. Kerajaan itu harus punya pemerintahan. Dan sistem pemerintahan dan semuanya itu membutuhkan anggaran seperti negara kita Indonesia ini. Makanya orang Israel berdoa minta berkat. Dalam perjanjian lama itu Ulangan pasal 28, siapa yang melakukan firman Tuhan, yang taat melakukan firman Tuhan, dia akan diberkati. Sampai ayat itu dikatakan ada satu berkat yang disampaikan adalah kamu bukan menjadi kepala tetapi kamu bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Orang Kristen harus jadi kepala. Kepala apa? Kepala bagian ini, kepala bagian itu, kepala bagian ini, kepala bagian, bukan jadi ekor. Lalu kok anggap ekor itu apa gitu ya. Ya. Jadi itu perjanjian lama. Lalu siapa yang tidak taat, siapa yang tidak melakukan firman Tuhan, maka kutuk akan mengejar engkau, kutuk akan memburu engkau, segala laknat akan datang kepadamu. Itu perjanjian lama. Berkat perjanjian baru tidak begitu. Taat itu unconditional. Taat itu tidak melihat keadaan. Ada orang yang taat melarat. Ada orang yang taat miskin. Tidak harus dipahami sebagai berkat-berkat jasmani dia dapatkan. Tidak harus jadi kepala dalam segala keadaan. Kita dalam segala keadaan harus taat. Itu perjanjian baru. Kalau perjanjian lama begitu. Mengapa diperlakukan begitu? Karena memang orang Kristen atau orang Israel itu dianggap sebagai anak kecil. Iya. Coba waktu keluarga Pak Bambang, Ibu Bambang ini masih bekerja, kemudian Dinda ini masih kecil, mau pergi kerja, dua-dua pergi kerja, anak ini masih umur 5 tahun. Apa pesannya kepada anak? Nak, ojo coret-coret ya, dindingnya ojo dilukis, ojo dicoret-coret. Itu hukum Taurat itu. Ya, kerja sampai sore pulang. Sing dilihat duduk anaknya. Sing dilihat apa? Dindingnya. Wih, dindingnya nggak dicoret, langsung dapat penghargaan. Pinter nak, taat nih. Jaluk apa? Wah, kasih permen coklat dia. Coba nih pas mulai no gambariku menurut gambar anak 5 tahun tuh bagus loh, ruwet. Wah, karu-karuan. Apa yang dikasih? Nih permen nak, besok begitu lagi nak. Apa mana emang bapaknya mari diseneni mbek bos sih? Saiki mulai
Ono sing garai, anak masih 5 tahun langsung diceples, langsung dipukul, mendapatkan hukuman. Karena apa? Nyoret tembok. Nah sekarang kalau bapak ibunya ini pergi kerja, ngomong sama anaknya, sama Dinda yang sudah gede gini, Din, ojo lali, ojo coret-coret dinding. Pernah ngomong begitu? Oh, anak wis gede kok dikasih perintah jangan coret-coret. Makanya di perjanjian baru kita ini diperlakukan jadi orang dewasa. Gak usah diomongi maneh, dimengerti, dipahami. Iya kan? Coba ini adik ini, siapa ini? Anak kecil nih. Siapa namanya itu? Hah? Ani? Fani? Fan? Moro-moro Fani nyekel belerang, apa? Berang, apa itu? Pisau gede itu loh. Apa nak? Apa mencel kelopo? Apa bapak bilang? Terus nona, Dekek, taruh. Iya kan? Pak, api mencel. Kak, engkau tanganmu sih dipecel. Taruh, dekek. Iya kan? Karena itu dianggap oleh orang tuanya membahayakan. Tapi nih kakak nggawa berang gede. Masuk dekek? Enggak. Apa nak? Api mencel. Terus no. Nah, karena apa sudah dewasa. Tapi nih nggawa berang mbek Melayu. Metu. Waduh dekek. Soalnya nguber uang iki ape mateni iki. Ya. Bahaya. Iya kan? Loh, mau pakai apa itu? Tes. Iya kan? Untuk apa itu? Ya kalau ibu kemudian bawa pisau kemudian bapak dekek. Yo, gak masak, Pak. Gitu. Ya, ya. Tapi kalau anak kecil bawa pisau landep, waduh, taruh. Api ngupas apel. Enggak. Kini tak kupas no. Karena apa? Anak kecil enggak boleh bawa pisau, berbahaya bagi dirinya. Tapi kalau sudah dewasa, mau Dinda bawa pisau, buat apa Din? Ya buat buat apa? Buat ngupas apel, ya gak apa-apa, kok bapak dikei yo, mama dikei yo, sing akeh ngupasi ya kan gitu. Gak apa-apa dia bawa pisau untuk ngupas. Tapi kalau dia bawa pisau sambil lari, nguber uang apa maneh? Lu nih keluar rumah mau motong pohon gak apa-apa, mau motong orang. Aduh. Iya kan, jadi kita melihat bahwa hukum itu waktu kepada anak-anak itu soal perbuatan, tetapi kalau sudah dewasa itu harus pakai pengertian. Ya. Ya kan, anak kecil umur 5 tahun dipegangi pisau, masalah orang tuanya. Tetapi kalau sudah dewasa silahkan, apalagi kalau mau masak, mau bantu masak, malah senang. Nah Tuhan tuh memperlakukan kita begitu. Berkat di perjanjian lama dengan berkat di perjanjian baru beda. Berkat di perjanjian lama, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat duniawi, karena bangsa Israel mau bertumbuh menjadi bangsa, menjadi sebuah kerajaan, menjadi sebuah bangsa. Tetapi untuk kehidupan orang-orang Kristen di perjanjian baru, berkat itu tidak lagi dikenakan dengan berkat-berkat jasmani ini. Berkat kita apa? Tuhan Yesus sendiri. Yesus itu berkat kita karena dia sudah melepaskan kita dari kutuk. Dia telah menebus kita. Dia telah membayar keadilan dosa bagi manusia kepada Bapa lewat dia mati di atas kayu salib. Ini berkat yang mulia, ini berkat yang besar.
Sehingga kalau kita hari ini berkat jasmani yang kita dapatkan adalah berkat ucapan syukur. Mengucap syukur. Ya. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Memang ayat ini agak aneh ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Seharusnya ayat itu langsung ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi ayat ini disisipi sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita datang tidak bawa apa-apa, kita meninggal tidak bawa apa-apa. Tapi orang hari ini memikirkan apa-apa yang ada di dunia ini. Orang-orang hari ini mencari yang disebut apa-apa itu di dalam dunia ini. Dan merasa dengan apa-apa yang dia punya itu, dia boleh bangga, dia boleh senang, dia boleh sombong dengan semuanya. Sampai untuk hal-hal yang tidak kita bawa apa-apa masuk dan tidak kita bawa apa-apa keluar, itu menjadi jerat bagi hidup kita. Itu dalam ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Bukan Tuhan kemudian kumpulannya orang miskin, bukan. Bukan Tuhan juga tidak senang dengan orang yang kaya. Tetapi ada persoalan dari di sini, ayat ini mengatakan karena masalahnya diingin kaya itu. Ya. Jadi kalau ada hari ini saudara-saudara yang ingin kaya, berhenti ya. Jangan punya keinginan untuk kaya. Menjadi kaya boleh. Keinginan kaya itu jangan. Sebab apa? Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi orang kaya, orang yang ingin kaya ini, keinginan kaya ini akan menyeret orang ini sampai betul-betul dihabisin. Ya. Mengapa ingin kaya? Karena tidak merasa cukup, tidak punya rasa cukup. Tidak punya rasa cukup. Yang tadi di ayat dikatakan, kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, kita lahir nggak bawa apa-apa. Kita mati pun juga tidak bawa apa-apa. Kita keluar dari rahim ibu, waktu kita mati kita dikubur di dalam rahim bumi. Gak ada yang kita bawa. Kalau ada orang hari ini misalnya mau membawa sesuatu yang keluar, misalnya matilah. Ya. Hari ini kita dipecat jadi manusia, mati. Ya. Terus kita mau apa? Mau dikuburkan. Kira-kira kuburan kita waktu kita mati nanti bagaimana? Petinya bagaimana? Mau minta harga berapa? Ya, 10 juta.
100 juta, mau minta harga berapa? Waktu kita mati, bapak-bapaknya mau pakai sarung atau mau pakai jas? Ya pakai jas toh om. Jasmu itu piro regane? Om ini bikinnya mahal om. Berapa? 1 juta. Ya wis, pakaian. Iya kan? Apa mana sing dibawa masuk ke dalam peti? Oh ini kok lali jame. Oh iya, selama hidup nggak pernah pakai jam, waktu mati dikai jam. Apa maksud? Iya kan? Apa sing ketinggalan ku? Klambine ku lebono kabeh. Wah, klambi larang-larang dilebono kabeh. Wis totalen piro iku? Jumlah baju mau dibawa. Ya, iku jumlah baju ini 2 juta. Oh, sak lemari dilebono kabeh. Ya. Yang lebih parah lagi, saya pernah melayani ya jenazahnya orang meninggal ini. Alkitabnya suruh bawa. Tapi kira selama hidup gak tau maca Alkitab, wis mati kok digawe Alkitab ki maksudnya opo kan gitu. Apa terus bengi-bengi tangi buka Alkitab, maca Alkitab gitu ya. Kurang kerjaan. Ya. Ya. Tuh, bukan cuma Alkitab yang dimasukkan juga buku-buku rohani semua dimasukkan semua. Iki gak tahu diwaca, renungan harian gak tahu diwaca, santapan harian gak tahu diwaca, lebono kabeh. Maksudnya iki apa? Iya kan? Ya oke lah, masuknya semua dah. Apakah itu akan dibawa ke surga? Semuanya dikubur. Kita datang tidak bawa apa-apa, kita keluar tidak bawa apa-apa. Artinya apa di sini? Mari orang-orang yang memiliki hidup dengan rasa cukup itu memindahkan hidup kita dari segala keinginan dunia ini kepada keinginan Tuhan. Pindahkan hidup kita kepada cara-cara hidup surgawi. Begitu. Jangan duniawi tok. Tuhan sudah mengajar kita, kalau kamu khawatir itu jangan mikiri kerajaan dunia tetapi kerajaan surga. Carilah dulu itu kerajaan surga dan kebenarannya, sekaliannya itu ditambahkan kepadamu. Itu rumusan untuk kita bisa menghadapi hidup di dunia ini. Maka jangan ingin kaya. Itu akan membuat kita dalam pencobaan, kita akan masuk di dalam jerat, masuk dalam berbagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan sampai keruntuhan dan kebinasaan. Bukan berarti Tuhan itu melawan orang kaya, tidak. Menjadi kaya boleh. Bagaimana cari jadi kaya? Kerja keras, pendidikan yang baik. Ya. Kalau tidak juga enggak masalah. Seringkali kita salah, kita memikirkan masa depan anak kita memikirkan masa depan pasangan hidup kita. Ya mungkin kita mengatakan kepada istri, "Ma, kalau saya nanti mati, nanti ya opo?" Atau sebaliknya, nanti, "Pak, kalau saya mati gitu ya gantian, terus ya opo?" Enggak usah dipikiri. Memangnya yang mikiri hidup kita hari ini istri kita? Memangnya yang mikiri hari ini apakah anak-anak kita, suami kita? Enggak, yang mikiri hidup kita hari ini Tuhan. Kok bisa-bisanya kita melok mikir loh? Kok ya apa anakku loh, kok dipikir? Anaknya orang yang di bawah kolong jembatan saja bisa berhasil kok. Kita mungkin tidak hidup di lebih rendah di kolong jembatan, tetapi kita tahu bahwa yang memikirkan hidup kita ini bukan kita tetapi Tuhan. Anak-anak kita bukan punya kita, itu punya Tuhan. Istri kita punya Tuhan. Semua yang kita punya Tuhan. Kalau kita tahu bahwa yang kita miliki hari ini semua milik Tuhan, maka enggak heran berbahagialah kita orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena kita memang enggak punya apa-apa. Kita ini enggak punya apa-apa.
waktu kita sejengkal saja, waktu kita saja yang kita mengatakan bahwa waktu kita ini sangat berharga, tetapi kalau kita sudah sampai kepada waktu kita nanti akan resign dari manusia ini, jadi manusia ini akan kita resign, kita tidak jadi manusia lagi. Waktu kita sudah dekat, itu pun tidak bisa ditambah. Ya. Orang mengatakan, Om, itu di Alkitab kan ada itu raja Usia itu ditambahkan usianya 15 tahun. Tetapi semua Alkitab, di dalam Alkitab cuman dia tok, nggak ada yang lain. Ojo nyontoh sing mesi siji tok iku lho, sing nyontoh iku sing umum gitu lho. Nggak ada orang yang bisa ditambahkan umurnya hari ini. Kalau sudah waktunya, waktunya. Ya. Loh kok bisa-bisanya minta tambah? Kayak mangan ae njaluk tambah. Kalau sudah waktunya sudah selesai. Jadi kita hidup begini, memiliki rasa cukup sebenarnya dalam hidup kita pindahkan. Maka kalau orang itu bisa hidup dengan Tuhan, bahwa semua ini adalah milik kepunyaan Tuhan, kita hanya bisa mengucap syukur. Makanya kalau kita datang kepada Tuhan harus dengan ayat tadi mengatakan ibadah itu harus disertai rasa cukup. Ojo di sini datang saudara rasa kurang. Cari Tuhan supaya kaya, supaya punya rumah, supaya punya mobil. Nanti bagaimana nasib anakku, nanti bagaimana. Loh, itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Wong kita ngurusi awake dhewe saja gak genah kok, salah semua, apalagi mau ngurusi yang lain. Maka itu urusan Tuhan. Sama seperti Tuhan mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, kuserahkan rohku. Ini urusan Tuhan. Ya. Gak ada keselamatan itu masuk surga itu gandol-gandol. Ya, gak ada. Semua berhadapan sendiri. Makanya iman anak, iman bapak, semuanya masing-masing harus punya iman sendiri-sendiri dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan masing-masing. Saya nggak bisa menjamin keselamatan istri saya. Kalau istri saya saja keselamatannya nggak bisa saya jamin, apalagi keselamatan bapak ibu saudara, nggak bisa. Yang bisa menjamin keselamatan istri saya Tuhan sendiri. Yang bisa menjamin keselamatan bapak ibu bukan saya, Tuhan sendiri. Sing penting saya wis tak kasih roh, tak kasih tahu wis iki lho. Bukan soal nurut nggak nurut, bukan. Kon bisa omongi, bukan soal itu. So memang dasarnya manusia berdosa masih diomongi ku ndablek. Tetapi yang kita tahu sekarang hidup kita harus kita serahkan sendiri kepada Tuhan, berserah sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Nah inilah yang harus kita perkarakan dalam hidup kita setiap hari. Berkat utama kita adalah Tuhan, lalu memiliki hidup dengan rasa cukup. Ibadah jangan datang dengan rasa kurang. Ada dua macam orang yang tidak bisa bersyukur. Yang pertama adalah orang yang merasa miskin jasmani, iku tok sing dipikiri, akhirnya dia tidak bisa bersyukur. Yang kedua, dia kaya secara jasmani. Ini sulit juga. Dia mungkin bisa bersyukur, tetapi dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur atas kemampuannya sendiri, kehebatannya sendiri, dan bukan Tuhan yang dimuliakan di mana dia mengucap syukur, bukan. Nah itulah sebabnya kepada kita sekalian, mari kita sungguh-sungguh perhatikan. Maka milikilah rasa cukup, asal ada makanan dan pakaian cukup. Itu tadi ingin kaya. Sekarang ayat yang ke-10, karena akar dari segala kejahatan adalah bukan uang loh ya. Uang itu bukan akar segala kejahatan. Akar segala kejahatan itu cinta uang. Kalau namanya orang cinta pasti diburu. Maka yang mengatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kan begitu. Nah kalau zaman dulu kan begitu. Zaman kita dulu masih pacaran, kalau sudah jatuh cinta itu diburu tuh, dikejar.
di bawah kolong langit di mana saja ku kejar engkau. Waduh. Iya. Biar apa itu? Tai rasa apa? Apa itu? Bukan tuh, tai kucing rasa coklat. Wis diomongi mbek wong tuwek diomongi kebal kuping. Kenapa? 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 Cinta. Wis cinta gak peduli wong tuwek, itu omongan wong tuwek mlebu kanan ki metu kiri. Wis diuper dikejar, wis oleh. Sudah dapat dinikahi 10 tahun. Lah. Ya pergi Pak Pendeta. Nasi sudah jadi bubur. Gak iso iki sego diapit gawe sego goreng gak iso. Wis bubur gawe sego goreng. Ya. Waduh, waktu cinta itu wis hujan-hujan peduli. Ya kan? Jemput Mas. Wah, wis iku bahasa sing dinteni ket. Wong gak dijemput wis teko. Wah, 5 menit padahal wis dinteni nang ngono semenit yang lalu. Coba. Itu orang karena cinta. Cinta kita juga sama waktu kita dengan Tuhan. Itu yang dikatakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Tuhan marah karena banyak orang kehilangan cinta mula-mula. Sudah tidak ada semangat lagi, tidak ada gairah lagi. Iya kan? Nggak ada semangat lagi, nggak ada gairah lagi. Waktu ikut Tuhan pertama, wah rasanya dia itu sudah tidak jalan di atas tanah lagi, sudah berjalan di atas ini melayang. Wih, sama seperti orang kalau mendapatkan berita aku cinta padamu, wah rasanya sudah tidak nginjak tanah, betul, sudah melayang. Wih, gitu gambarannya, yang digambar-gambarnya itu begitu ya. Kita begitu. Nah rasanya cinta sama istri itu bisa terbatas, sama suami bisa terbatas, apalagi kalau sudah sama-sama tuanya, gak ada gairah sama sekali sudah. Tetapi herannya loh, sing jenenge duwe iku lho kok gak pernah tidak jatuh cinta. Terus sampai tuwek sik mikir duit tok ae. Kemarin saya nasihati orang kaya. Sama-sama usia seperti saya. Ya mau Pak Isak. Duwean. Aku gak ngurusi. Wah, aku diuber-uber duwe iki. Mati kon diuber-uber duwe. Wong kamu nguber duwe setengah mati, saiki duwe nguber kon. Wah, ini berkat Tuhan. Itu celah kamu. Saya selalu ingatkan dia, hati-hati kamu pakai duit. Itu celaka bagi kamu. Ya. Sudah tidak ingat istri, tidak ingat anak-anak. Dia terlalu capek memburu uang sampai tua pun loh, sampai seperti itu. Cintanya itu tidak pernah pudar kalau sama duit. Nah banyak orang Kristen juga seperti ini. Dia datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, tetapi bukan untuk menemukan Tuhan yang dicintainya, tetapi dia meminta berkatnya, meminta uangnya. Karena dia bukan terlalu cinta sama Tuhan, terlalu cinta sama uang. Maka akhirnya dia hidup di dalam kejahatan. Akar segala kejahatan cinta uang. Oleh karena memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Maka kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kita seperti ini. Milikilah rasa cukup. Kalau kita bisa memiliki rasa cukup, kita merasa bahwa berkat yang kita punya ini bukan punya kita. Memang bukan punya kita, semua yang ada pada kita titipan. Karena apa? Memang kita tidak bawa pulang kok. Ayo, 1 sen pun kita nggak bawa pulang. Ya.
Kita mau mati sampai biaya kematian kita sampai berapa juta pun, itu pun cuma dipendem, tidak kita bawa ke surga. Makanya kita bisa mengucap syukur. Ojo ngomel aja lu ya. Nanti pulang dari sini ngomel tok ceritane. Ya. Masih nggak puas, saya nggak cukup. Ya. Tapi miliki rasa cukup. Sehingga apa, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, karena ini bukan punyaku, ini punya Tuhan. Kalau sekarang aku mau kelola dengan baik, aku pun bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena apa? Kekayaanku, hartaku bukan di dunia ini, hartaku ada di sorga. Ya. Apa yang saudara simpan di sorga? Sebab di mana hatimu berada, di situ hatimu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau hartamu di surga ini, di dunia ini, ya kamu akan terikat dulu. Nanti kamu mau mati, pikiranmu masih duniawi terus. Tetapi kita harus bisa memindahkan harta kekayaan kita ini ke surga. Sebab harta kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini, karena kita memang tidak bawa semuanya. Ada di sini saudara punya rumah, punya surat tanah atas nama Tuhan Yesus. Gak ada, pakai namamu semua. Waktu engkau mati dihapus, diganti orang lain. Apakah itu anakmu, apakah siapapun, itu diganti. Engkau sudah tidak ada lagi hak atas tanah yang kau sudah tinggalkan itu di dunia ini, karena engkau sudah meninggal. Makanya gak usah pikirin lagi. Bukan berarti kita tidak boleh punya tanah, tidak boleh punya ini. Anggap itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Maka yang kita pentingkan hari ini adalah kita pindahkan harta kita di bumi ini ke surga. Lalu pertanyaannya, harta itu apa? Bapak Ibu tahu bahwa Alkitab kita ini harta kan? Kalau Alkitab kita ini bukan harta, kita tidak akan mempercayainya, kita tidak akan hidup di dalamnya. Seperti Roma pasal 1 ayat 16-17, bahwa di dalam Injil ini ada kekuatan Allah yang menyelamatkan, sehingga ini menjadi harta. Buat kita hari ini paling bernilai bagi kita hari ini di sini. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian pulang dari gereja, nanti ketemu orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tanya sama dia, Pak, Alkitab itu harta apa enggak? Wah, nanti akan ditambahi, harta gundulmu, kan gitu ya. Karena tidak menganggap bahwa Alkitab itu harta buat dia. Berlian itu harta apa enggak? Harta. Tapi kalau berlian ini, kalau kita hidup di Saturnus, di Jupiter, berlian itu bukan harta. Karena apa? Di sana itu hujannya hujan berlian. Ya, nanti buka ya di Google ya. Hujan berlian di Jupiter dan Saturnus. Enggak ada harganya. Tapi masalahnya di Jupiter dan Saturnus tidak ada hujan air. Yang adanya hujan air itu hanya di bumi, planet bumi. Maka kalau andai kata ada penduduk yang ada di Jupiter akan menganggap bahwa air itu sangat berharga, karena di Jupiter nggak ada air. Air menjadi sesuatu yang berharga. Ada nilai, maka nilai yang kita hargai, nilai yang berharga itu bukan bendanya. Kita menganggap berlian itu apa? Harta, karena semua orang di seluruh dunia menganggap begitu. Ya. Tetapi buat kita hari ini bukan benda itu yang kita menganggap kita harta. Tadi saya katakan Alkitab itu termasuk harta. Ada nilainya. Nilainya berapa? Enggak ada kan? Tetapi itu kita anggap sesuatu yang berharga, punya nilai tinggi dibandingkan yang lain. Lalu apa yang ada di surga harta kita? Tuhan itu sendiri. Maka tadi saya katakan, Yesus Kristus itulah berkat yang turun bagi bangsa-bangsa lain. Ini berkat terbesar.
Maka kalau kita memikirkan Yesus Kristus, kita memikirkan Tuhan dalam hidup ini, engkau sama dengan memikirkan hartamu yang sesungguhnya yang ada di sorga. Tetapi kalau hari-harimu hanya untuk merenungi nasibmu di bumi ini, ampun dah. Aduh, miskin sekali itu, melarat. Gak usah lagi. Kita hanya mengucap syukur setiap hari, kita dapat berkat apapun, mengucap syukur. Gak usah sembunyi-sembunyi. Istri punya pendapatan, suami punya pendapatan, kasih tahu. Kita berdoa, kita mencoba untuk mengelolanya. Karena itu nanti dipertanggungjawabkan, sebab itu bukan punya kamu, itu punya Tuhan. Sama juga anak-anak semua, mengelola anggaran, mengelola biaya yang kita punya, kita serahkan sama Tuhan. Maka sebenarnya milik Tuhan itu bukan 1/10, milik Tuhan itu seluruhnya. Kalau 1/10 itu masih mainan anak-anak. Kalau anak-anak itu diambil, ngamuk, nangis. Kalau kita sudah dewasa, seperti saya, papa saya, mami saya minta, saya kasih. Pun kalau enggak, saya beri. Pun juga orang tua juga seringkali enggak minta kok. Karena harta yang paling besar bagi orang tua kita bukan uang kita, tetapi kitanya. Orangnya, bukan uangnya. Ya. Engkau cukup menghormati orang tuamu, itu sudah berkat paling besar bagi orang tuamu. Engkau enggak kasih duit, enggak masalah. Engkau enggak usah kasih berita-berita buruk dalam hidupmu, kasih berita baik. Orang tua sudah senang. Ya. Kok bisa 1/10 itu loh. Ya. Seluruh hidup kita. Nah kalau 1/10 itu perjanjian lama. Loh om, itu perjanjian itu juga perjanjian baru. Kalau dianggap itu penting, menjadi sesuatu yang penting di perjanjian baru, tentu Tuhan Yesus akan memberikan amplop perpuluhan waktu Yesus sedang kebaktian. Tak bagi yo, ojo lali 1/10. Ini itu dianggap penting. Loh enggak dianggap penting kok, Tuhan enggak ngambil persembahan kok. Ketemu Sakius yang kaya pun Tuhan tidak minta. Hanya Sakius ngomong sendiri, kalau ada orang yang aku rasa rugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Wah, bukan Tuhan yang desek-desek, bukan Tuhan yang ngomong kamu harus ya kembalikan, enggak. Itu dari hatimu. Ya. Maka saudara mesti mengucap syukur. Ya. Makanya untuk kepentingan Tuhan, saudara harus memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara diberkati, ya bisa bantu untuk saudaramu, untuk keluargamu, untuk siapapun silahkan. Kalau untuk Tuhan tanya, om, saya mau beri persembahan untuk apa ini? Oh cukup, ya enggak apa-apa, sudah kasih yang lain. Kayak gitu, ya kan? Jangan saudara kasih sama Tuhan itu perpuluhan, tetapi orang tuamu minta sedikit saja, kok ngomel-ngomel gak karu-karuan, tabok aja jangkeme. Ya. Ya kan? Yang dekat dulu, jangan menjadi orang yang kikir. Semuanya yang kita punya milik Tuhan, kita berdoa menerimanya. Terima kasih Tuhan dari Engkau, aku akan mengembalikannya. Untuk apa? Ya, untuk melihat orang, ada selalu orang Lazarus ya. Mengapa Lazarus di Alkitab itu diberi, ini Lazarus yang miskin loh ya, bukan Lazarusnya Maria dan Marta itu ya, tetapi Lazarus orang miskin yang kemudian gara-gara orang Lazarus ini, orang kaya ini tidak bisa masuk surga. Makanya kalau saudara itu punya kekayaan, jangan gara-gara Lazarus yang ada di dekatmu kemudian kamu tidak bisa masuk surga. Maka harus selalu ada Lazarus. Maka saudara perhatikan orang-orang sekitarmu yang kesusahan, kesulitan, bantu dia. Seperti Tuhan Yesus berkata, kamu memberi kepadaku, kepada orang-orang ini. Pada waktu aku sakit, engkau membantu aku. Pada waktu aku kekurangan, engkau membantu aku. Kapan Tuhan? Kau lakukan kepada orang ini. Nah itu ya. Ya, jangan sampai kemudian saya juga sebagai hamba Tuhan hanya menimbun kekayaan dari jemaat. Saya salah. Enggak boleh.
Apalagi kalau pendeta masih punya keinginan-keinginan, waduh, habis dah itu. Ya. Sehingga digunakan untuk hal-hal yang enggak. Ya. Ya. Itu di tepi itu ada relnya gorden tuh. Gordennya di belakang. Nanti minggu ini akan dipasang. Ya. Mahal itu, mahal om. Duit kok digawe gorden, kan sok dibagi-bagi yang lain. Masalahnya saya ini mendapatkannya karena Tuhan. Wong untuk gorden ya untuk gorden. Ojo sampai itu om ini berkat untuk gorden tak tukokno apa misalnya, enggak boleh. Nanti juga ada apa misalnya nanti satu saat ada sembako, itu bukan dari saya, bukan saya nyari-nyari, saya juga enggak minta-minta, juga saya enggak pernah memikirkan itu. Ada orang kasih-kasih kayak bagi-bagi. Tidak kemudian untuk wah supaya nikmat, supaya kaya, enggak, saya sudah nikmat, kita sudah nikmat dengan Tuhan kok hidup ini. Itulah sebabnya mari kita sungguh-sungguh milikilah harta yang sesungguhnya, yaitu Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang lain. Maka saudara selalu rasa cukup, enggak rasa miskin, enggak merasa sombong punya kelebihan banyak, enggak, biasa aja. Nah itulah sebabnya hari-hari hidupmu kita bawa hanya Tuhan saja berkat yang terbesar dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin. Tes. Mari kita bersama bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Harta terbesar dalam kehidupan kami hanya Tuhan itu sendiri. Janji berkat kepada Abraham bukanlah kekayaan dunia ini. Janji berkat Abraham kepada bangsa-bangsa lain adalah Yesus itu sendiri, yang telah menanggung segala kutuk dosa kami, yang seharusnya ditimpakan kepada kami, tetapi sekarang Tuhan ambil alih.
Itulah sebabnya Yesus Kristus menjadi kekayaan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab akhirnya Engkau akan memberkati kami dengan hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Dari rasa cukup yang kami miliki dalam diri kami, kami berterima kasih Tuhan kalau Engkau telah memiliki hidup kami menjadi kekayaan-Mu. Dan Engkau menjadi kekayaan bagi kami Tuhan. Dan kami berterima kasih bahwa Engkau telah mempercayakan kekayaan-kekayaan Tuhan itu dalam hidup kami. Apakah itu keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, suami kami, dan semua keluarga kami, orang tua kami menjadi bagian dari kekayaan yang Tuhan berikan atas kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan mungkin juga ada kekayaan-kekayaan yang lain yang sekarang kami boleh nikmati. Apakah kekayaan, kepandaian, kekayaan, kenikmatan hidup, makan, minum setiap hari yang masih kami bisa nikmati, semua juga adalah dari Tuhan, dan semua ini karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Lebih-lebih kami masih bisa bernafas hari ini, kami masih bisa hidup. Kami mempergunakan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang betul-betul menjadi kehormatan bagimu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Memang kami di dunia ini miskin Tuhan, sebab kekayaan kami yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Karena kami tidak membawa satu apapun masuk dan tidak membawa apapun kami keluar dari hidup ini, kecuali Tuhan sendirilah pertolongan dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dengan berkat Yesus Kristus dalam hidup mereka. Berkat keselamatan sudah kami nikmati dan kami boleh hidup di dalamnya. Dan hari ini kami boleh mengangkat tangan memuji Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya kekayaan kami. Dan harta kami yang terindah hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami hari ini boleh menikmati, oh halia berkat-berkat dunia ini, semuanya juga bukan milik kami. Ini adalah titipan Tuhan bagi kami, untuk kami boleh pergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak perlu khawatir lagi dalam hidup kami, tidak perlu kami bersungut-sungut dan tidak perlu kami mengeluh dalam hidup ini. Hanya Tuhanlah kekayaan dan hidup kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memindahkan hidup kami dari cara hidup duniawi kepada cara hidup surgawi, supaya sungguh-sungguh hidup surgawi ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kiranya terus kami boleh bersyukur dan bersyukur dan bersyukur atas segala hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami kalau hari ini kami masih bersungut-sungut. Ampuni kami kalau hidup kami masih belum cukup dan tidak puas dengan hidup ini. Tetapi kami mau sungguh-sungguh mengharapkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami, supaya semua yang kami kerjakan lakukan hanya untuk kemuliaan Bapa kami di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu kami bersyukur kepadamu, berkati setiap kami. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami semua dalam pendidikan diberkati Tuhan. Dalam sepanjang hidup kami, berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur Tuhan dalam segala perkara, apapun yang kami hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, sehingga kami boleh berkata, Tuhan penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan sendiri menjadi bagian dalam berkat hidup kami yang paling mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapa di surga, kami sementara akan bawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Dan setelahnya kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Yang jauh dekat berjalan kaki berkendaraan Tuhan, serta pimpin kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang cintanya, anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh yang kudus, menyertai pimpin kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus buat keluarga Bapak dan Ibu Thohir. Kami juga serahkan dalam tangan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan buat semuanya. Buat wahalia persembahan makanan yang sebentar kami bawa pulang. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah menyediakan. Tuhan memberkati kami semuanya.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Mengucap syukur buat semua kebesaran dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pengumuman untuk kegiatan ibadah kita, ntar sore ada siaran tunda lewat YouTube, kemudian hari Rabu ada kebaktian doa, hari Kamis ada kebaktian umum pendalaman Alkitab, Kamis hari Jumat jam 6:30 malam, dan kita kembali ibadah hari Minggu yang akan datang, kebaktian jam 10 pagi. Saya kira itu saja ya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.